Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan kabur. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Afni sebagai moderator sekaligus pembawa materi pada bagian kedua. Teman saya atas nama Gita Safitri, pembawa materi pada bagian pertama. Untuk mempersingkat waktu, kepada saudari Gita Safitri dipersilahkan membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safitri. Di sini saya akan menjelaskan metode pada himpunan kabur, yaitu metode pertama, metode akad. Metode pertama, alpakat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan kabur, dan alfa A sama dengan alfa A1, alfa A2, dan alfa B sama dengan alfa B1, alfa B2 menjadi akadnya. Maka penjumlahan A dan B, yaitu A ditambah B, adalah bilangan kabur dengan akad yang didefinisikan sebagai pada definisi 41, yaitu alfa dalam kurung A kabur ditambah B kabur sama dengan alfa A1 ditambah alfa B1, alfa A2 ditambah alfa B2. Dan jika alfa elemen dari 0,1, karena himpunan kabur sepenuhnya ditentukan oleh alpakatnya, maka bilangan kabur A ditambah B didefinisikan dengan baik oleh alpakatnya. Selanjutnya adalah demikian pula dengan pengurangan A dan B, yaitu A kabur dikurang B kabur, dengan akadnya didefinisikan sebagai pada definisi 4.2. Alfa dalam kurung A kabur dikurang B kabur sama dengan alfa A1 dikurang alfa B2, alfa A2 dikurang alfa B1 jika alfa elemen dari 0,1. Sebagai contoh pada 4.2, misalkan diketahui bilangan kabur 1 dan bilangan kabur 2 dengan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga sebagai berikut. Jika A dalam kurung X sama dengan X dikurang 2/3, maka X lebih kecil atau sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 5. Selanjutnya 9 dikurang X per 4, maka X lebih kecil atau sama dengan 5 dan X lebih kecil atau sama dengan 9. Selanjutnya 0, maka X lebih kecil atau sama dengan dari 2 dan X lebih besar atau sama dengan 9. Untuk bilangan kabur 2, jika B dalam kurung X sama dengan X dikurang 3/3, maka X lebih kecil atau sama dengan 3 dan X lebih kecil dari 6. Untuk 8 dikurang X per 2, maka X lebih kecil atau sama dengan dari 6 dan X lebih kecil atau sama dengan dari 8. Selanjutnya 0, maka X lebih kecil atau sama dengan 3 dan X lebih besar atau sama dengan 8. Maka untuk sebarang alfa elemen dari 0 dan 1, maka akad dari A bilangan kabur 1 bisa secara unik ditentukan dari rumus keanggotaan A, yaitu alfa A sama dengan alfa A1, alfa A2. Maka alfa sama dengan alfa A1 dikurang 2/3, atau alfa A2 alfa A1 sama dengan 3 alfa ditambah 2, dan alfa sama dengan 9 dikurang alfa A2/4,
maka alfa A2 sama dengan 9 dikurang 4. Jadi alfa A sama dengan 3 alfa ditambah 2,9 dikurang 4 alfa. Untuk bagian B, yaitu untuk sebarang A alfa elemen dari 0 dan 1, maka akad dari B bilangan kabur 2 bisa secara unik ditentukan dari rumus fungsi keanggotaan B, yaitu alfa B sama dengan alfa B1, alfa B2. Maka alfa sama dengan alfa B1 dikurang 3/3, maka alfa B1 sama dengan 3A ditambah 3 alfa ditambah 3. Dan alfa sama dengan 8 dikurang alfa B2/2, maka alfa B2 sama dengan 8 dikurang 2 alfa. Jadi alfa B sama dengan 3 alfa ditambah 3,8 dikurang 2 alfa. Maka hasil penjumlahan bilangan kabur 1 dengan bilangan kabur 2 A kabur ditambah B kabur, maka hasil A kabur ditambah B kabur dihitung dari representasi alfa kat A kabur ditambah B kabur. Maka alfa dalam kurung A kabur ditambah B kabur sama dengan alfa A ditambah alfa B. Maka 3A ditambah 2,9 dikurang 4A ditambah 3A ditambah 3,8 dikurang 2A. Maka 3A ditambah 2 ditambah 3A ditambah 3,9 dikurang 4A ditambah 8 dikurang 2A sama dengan 6A ditambah 5,17 dikurang 6 alfa. 6A. Untuk menentukan derajat keanggotaan dari A kabur ditambah B kabur, maka batas 6A ditambah 5 untuk alfa elemen dari 0 dan 1, yaitu 6A ditambah 5 sama dengan X, maka alfa sama dengan X dikurang 5/6, di mana X lebih kecil dari 5 dan X lebih kecil atau sama dengan dari 11. Untuk batas 17 dikurang 6A untuk alfa elemen dari 0 dan 1, maka 17 dikurang 6 alfa sama dengan X, maka alfa sama dengan 17 dikurang X/6. Dan jika X lebih kecil dari 11 dan X lebih kecil atau sama dengan dari 17, sehingga fungsi keanggotaan dari alfa kabur ditambah B kabur yaitu jika A ditambah B dalam kurung X sama dengan X dikurang 5/6, di mana X lebih kecil dari atau sama dengan 5 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 11. Dan 17 dikurang X/6 jika X lebih kecil dari atau sama dengan 11 dan X lebih kecil dari atau sama dengan 17. Dan untuk 0, jika X lebih kecil atau sama dengan dari 5 dan X lebih besar atau sama dengan dari 17. Dengan menggunakan aplikasi MATLAB sesuai dengan perintah berikut di gambar, maka akan diperoleh gambar A kabur ditambah B kabur sebagai berikut. Nah, ini adalah penjumlahan dua bilangan kabur A kabur ditambah B kabur dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Selanjutnya adalah kita mencari hasil pengurangan bilangan kabur 1 dengan bilangan kabur 2, yaitu A kabur dikurang B kabur. Maka hasil A kabur dikurang B kabur juga dihitung dari representasi alfa kat dalam kurung A kabur dikurang B kabur. Maka alfa dalam kurung A kabur dikurang B kabur sama dengan alfa A dikurang alfa B. Maka 3A ditambah 2,9 dikurang 4A dikurang 3A ditambah 3,8 dikurang 2A.
maka 3A ditambah 2 dikurang 8 ditambah 2A,9 dikurang 4A dikurang 3A dikurang 3. Maka hasilnya 5A dikurang 6,6 dikurang 7A. Selanjutnya, untuk menentukan derajat keanggotaan dari A kabur dikurang B kabur, untuk batas 5A dikurang 6 untuk alfa elemen dari 0 dan 1, maka 5A dikurang 6 sama dengan X, maka alfa sama dengan X ditambah 6/5 jika X lebih kecil dari minus 6 dan X lebih kecil atau sama dengan dari min 1. Untuk batas 6 dikurang 7A untuk alfa elemen dari 0 dan 1, maka 6 dikurang 7A sama dengan X, maka alfa sama dengan 6 dikurang X per 7 jika X lebih kecil dari minus 6 dan X lebih kecil atau sama dengan dari 6. Sehingga fungsi keanggotaan dari A kabur dikurang B kabur yaitu X ditambah 6/5 jika X-nya lebih kecil atau sama dengan dari minus 6 dan X lebih kecil atau sama dengan dari min 1. Dan untuk 6 dikurang X per 7 jika X-nya lebih kecil atau sama dengan dari min 1 dan X-nya lebih kecil atau sama dengan dari 6. Selanjutnya 0 untuk X lebih kecil dari minus 6 dan X lebih besar atau sama dengan dari 6. Jika kita menggunakan aplikasi MATLAB sesuai dengan perintah yang diperoleh dari gambar A kabur dikurang B kabur, maka kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Untuk metode kedua atau metode prinsip perluasan atau ekstensi akan dilanjutkan oleh saudari Nur Afni. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya akan melanjutkan pemaparan materi oleh Gita Safitri, yaitu nomor 2, metode prinsip perluasan ekstensi. Penjumlahan dua bilangan kabur yaitu bilangan kabur A dan bilangan kabur B dengan prinsip perluasan didefinisikan sebagai berikut. Jika bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B dalam kurung Z sama dengan suplemen X ditambah Y sama dengan Z min jika A dalam kurung X, jika B dalam kurung Y. Definisi 4.3, di mana Z elemen R dan suplemen A ditambah B sama dengan Z untuk semua X, Y elemen R dengan X tambah Y sama dengan Z. Demikian pula untuk pengurangan, dengan menggunakan prinsip perluasan, maka kita dapat mendefinisikan pengurangan bilangan kabur A dan kabur B sebagai berikut. Jika bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B dalam kurung Z sama dengan suplemen X dikurang Y sama dengan Z min jika A dalam kurung X, jika B dalam kurung Y. Definisi 4.4. Teorema 4.A. Metode prinsip perluasan yaitu definisi 4.3 dan definisi 4.4 ekuivalen dengan metode akad, yaitu definisi 4.1 dan definisi 4.2, sehingga memberikan bilangan kabur A tambah bilangan kabur B dan bilangan kabur A dikurang bilangan kabur B yang sama. Pembuktian yaitu ambil sebarang bilangan real Z elemen alfa bilangan kabur A ditambah bilangan kabur B, maka jika A ditambah B dalam kurung Z lebih besar sama dengan alfa, andaikan Z bukan elemen dari alfa A1 tambah alfa B1, alfa A2 tambah alfa B2, maka untuk setiap X dan Y dengan X ditambah Y sama dengan Z, berlaku X bukan elemen dari alfa A1, alfa A2 sama dengan alfa A atau Y bukan elemen dari alfa B1,
alfa B2 sama dengan alfa B, yaitu untuk jika A dalam kurung X lebih kecil dari alfa atau jika B dalam kurung Y lebih kecil dari alfa, sehingga jika A ditambah B dalam kurung Z sama dengan suplemen X ditambah Y sama dengan Z min jika A dalam kurung X, jika B dalam kurung Y lebih kecil dari alfa, maka terbukti bahwa alfa A1 tambah alfa B1, alfa A2 tambah alfa B2 termasuk himpunan bilangan dari alfa A ditambah B. Selanjutnya, ambil sebaran bilangan real Z elemen dari alfa A1 ditambah alfa B1, alfa A2 ditambah alfa B2, maka terdapat X elemen dari alfa A1, alfa A2 sama dengan alfa A. Atau Y elemen dari alfa B1 tambah alfa B2 sama dengan alfa B. Sedemikian sehingga X ditambah Y sama dengan Z. Berarti jika A dalam kurung X lebih besar dari alfa atau jika B dalam kurung Y lebih besar dari alfa, jadi alfa A1 tambah alfa B1, alfa A2 tambah alfa B2 himpunan bilangan dari alfa A ditambah B, sehingga terbukti bahwa alfa A tambah B himpunan bilangan dari alfa A1 tambah alfa B1, alfa A2 tambah alfa B2. Dengan cara yang sama, pengurangan bilangan kabur A dan B dapat juga dibuktikan. Contoh 4.3. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan kabur berikut dengan metode prinsip perluasan. A sama dengan 0,1 per 1 ditambah 0,5 per 2 ditambah 1/3 ditambah 0,7 per 4 ditambah 0,3 per 5. B 0,2 per 1 tambah 1/2 ditambah 0,5 per 3. Penyelesaiannya itu pertama dengan menggunakan definisi 4.3, maka dapat dilihat pada tabel, yaitu A mempunyai 5 anggota, yaitu 0,1 per 1, 0,5 per 2, 1/3, 0,7 per 4, 0,3 per 5. Dan anggota B ada 3, yaitu 0,2 per 1, 1/2, 0,5 per 3. Jadi bisa dilihat A ditambah B sama dengan 0,1 per 1 ditambah 0,2 per 1 sama dengan 0,1 per 2. Selanjutnya 0,5 per 2 ditambah 0,2 per 1 sama dengan 0,2 per 3. Terus dilanjut lagi 1/3 ditambah 0,2 per 1 sama dengan 0,2 per 4. Dan dilanjutkan lagi sampai 0,3 per 5 ditambah 0,5 per 3 sama dengan 0,3 per 8. Diperoleh hasil penjumlahan A ditambah B sama dengan 0,1 per 2 tambah 0,2 per 3 ditambah 0,5 per 4 ditambah 1/5 ditambah 0,7 per 6 ditambah 0,5 per 7 tambah 0,3 per 8. Yaitu dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan definisi 4.4, maka dapat dilihat pada tabel itu anggota A sebanyak 5, yaitu 0,1 per 1, 0,5 per 2, 1/3, 0,7 per 4, 0,3 per 5. B anggotanya 3, yaitu 0,2 per 1, 1/2, 0,5 per 3. Jadi jika A dikurang B sama dengan 0,1 per 1 kurang 0,2 per 1 sama dengan 0,1 per 0. Terus 0,5 per 2 dikurang 0,2 per 1 sama dengan 0,2 per 1 dan seterusnya sampai bilangan terakhir yang dikurangkan, yaitu 0,3 per 5 dikurang 0,5 per 3 sama dengan 0,3 per 2. Diperoleh hasil pengurangan, yaitu A dikurang B sama dengan 0,1 per minus 2 tambah 0,1 per minus 1 ditambah 0,5 per 0 ditambah 1 per 1 ditambah 0,7 per 2 ditambah 0,3 per 3 tambah 0,2 per 4. Terima kasih.
itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.